Innal hamdalillah alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul a'azzul akram wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wal muti'un. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sidang jemaah rahimakumullah, yang pertama tentu khatib dianjurkan untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa takut kita, meningkatkan kewaspadaan kita dan kesadaran kita bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang tadi kami sampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan amal kebaikan untuk menutupi keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan kita. Tentu sebagai manusia kita memiliki banyak sekali kekurangan. Kita terkadang jatuh dalam lubang kemaksiatan, tetapi Allah Maha Pengampun yang ampunannya begitu luas, seluas langit dan bumi. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan dengan sebisa mungkin melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah rahimakumullah, hanya ada satu agama di muka bumi ini, yaitu Islam, yang mana Tuhannya secara terang-terangan bisorahah mendeklarasikan bahwa dialah Tuhan dengan namanya kepada manusia. Saat hendak melantik kenabian atau kerasulan Nabi Musa alaihi salam, Allah memanggilnya di lembah tua dan bukit Tursina. Seraya Allah menerangkan demikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakah minasyajarah
ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Yang artinya, maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, diserunya dia dari tepi lembah sisi kanan di sebidang tempat yang diberkahi dari sebuah pohon. Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Allah, pemilik dan penguasa seluruh alam. Allah juga yang telah memberikan kabar bahwa ia memiliki begitu banyak nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka panggillah dia dengan nama-nama tersebut. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Muhammad, kalian panggillah dia dengan Allah dan panggillah dia dengan Ar-Rahman. Nama yang manapun yang kamu panggil, maka dia mempunyai nama-nama yang baik. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang memberi rupa. Dia mempunyai nama-nama yang baik, asmaul husna, yang kepadanya bertasbih apapun yang ada di sekalian langit dan bumi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Dari ayat-ayat yang kami bacakan tadi, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita ambil hikmah atau pelajarannya. Yang pertama, bahwa Allah sendirilah yang mengenalkan dirinya kepada manusia, bahwa namanya Allah atau Ar-Rahman, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khaliq, dan nama-nama lain yang dikumpulkan dalam Asmaul Husna. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ada 99 nama. Lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidan la yahfadhuha ahadun illa dakhala jannah wa huwa watsrun yuhibbul witsra. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Seorang tidak menjaga, tidak menghafalkan nama-nama itu, kecuali dia masuk ke dalam syurga, dan dia itu ganjil menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Allah selalu menyediakan dirinya untuk dipanggil dengan menyebutkan nama-namanya demi memohon pertolongannya. Dalam konteks kekinian, bisa kita katakan bahwa Allah senantiasa standby. Allah senantiasa siap kapanpun untuk kemaslahatan umatnya. Selanjutnya, Allah yang maha perkasa, maha kaya, maha bijaksana, dan maha lainnya yang diterangkan dalam setidaknya 99 namanya. Yang ketiga, apa dan siapa saja yang tersebar di bentangan semua lapis dan langit dan bumi ternyata bertasbih, senantiasa mengagungkan dan menyucikan asma nama Allah Subhanahu wa taala, baik yang bernyawa maupun tidak, baik yang hidup maupun yang mati, semuanya beribadah, bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita lalu disadarkan pada kenyataan bahwa semua wujud ini berasal dari sesuatu yang tidak ada, lalu Allah adakan, lalu kelak Allah tiadakan kembali. Tapi sesudah itu Allah akan mengabadikan apa dan siapa saja yang menurut kehendaknya, dan akan memusnahkan apa dan siapa saja menurut kehendaknya. Sidang Jumat rahimakumullah, rasa dan keyakinan berkontak dengan Allah, berhubung atau terhubung langsung kepada Allah seperti demikian itu sebenarnya sudah Allah ajarkan sendiri dalam Quran surat Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni.
fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya akulah ini Allah yang tidak ada Tuhan sesembahan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat untuk mengingatku. Ayat ini sungguh mendalam, sungguh indah dan istimewa. Terlihat padanya betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah sayang kepada hamba-hambanya. Dalam ayat wa aqimis sholata lidzikri, seakan Allah berfirman, dengan solat berkontaklah kamu denganku, dengan solat berhubunganlah engkau denganku. Atau dengan kata lain, justru Allah yang mengajak lebih dulu untuk dikontak, jauh sebelum manusia menyadari perlunya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah lebih dulu memberitahu sebelum manusia tahu bagaimana cara mengontak Allah. Allah sudah memberikan jalan sebelum jalan itu diminta. Allah sudah menyediakan diri sebelum manusia berdoa. Bahkan Allah sudah menunggu sebelum kita semua tiba. Itulah hakikat solat. Solat seperti telepon atau tali sinyal yang dengan keduanya manusia bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun yang ia suka dan untuk kepentingan apapun yang dimilikinya. Sayangnya solat tidak, ingatan pada hal-hal yang tadinya terlupakan justru terkadang muncul ketika kita solat, sehingga hakikat kontak dengan Allah itu menjadi hilang. Apalagi jika ilmu kita tentang solat belum terlalu mendalam, belum sempurna, maka tidak mustahil jika solat kita hanya berupa gerakan-gerakan tanpa makna. Salah seorang sahabat Nabi SAW pernah melakukan hal serupa, sampai-sampai Rasulullah menegurnya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, kembali kamu solat lagi karena sesungguhnya engkau belum melakukan solat. Setelah sahabat itu menyelesaikan solatnya, kemudian berdiri untuk mendatangi kembali Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kembali mengingatkan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, kembali kamu solat lagi, sesungguhnya kamu belum melakukan solat. Demikian sahabat itu pun mengulangi sholatnya sampai 3 kali dengan teguran yang serupa, hingga dia menyerah dan mengatakan kepada Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah, zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku sudah tidak bisa lagi menunaikan sholat yang lebih baik dari yang telah aku lakukan, maka ajarilah aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, idza qumta ila shalah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu hendak melakukan sholat, bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang paling mudah bagimu. Thummarka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah kamu dengan sempurna hingga engkau merasakan tenang dalam merukukmu. Tsummarfa' hatta ta'dila qa'iman, lalu berdirilah hingga benar-benar tegak sempurna. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah engkau sampai merasakan tenang dalam sujudmu. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha, lalu bangkitlah untuk duduk sampai kamu merasa tenang dalam keadaan duduk, dan lakukanlah hal seperti itu dalam seluruh gerakan sholatmu. Hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis panjang ini menegaskan pentingnya tumakninah, pentingnya ketenangan di dalam sholat kita. Tumakninah adalah sikap tenang, tidak tergesa-gesa sambil menghayati makna sholat itu sendiri. Imam Syafi'i bahkan menyatakan bahwa tumakninah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Maka apabila meninggalkannya, seorang nyatakan tidak sah sholatnya.
sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memintanya untuk mengulangi sholatnya berkali-kali seorang sahabat tadi. Sementara itu justru tumakninah inilah yang masih sering ditinggalkan oleh sebagian besar umat Islam sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal muti'un. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaah rahimakumullah, maka salah satu kunci pokok dalam meraih kekhusyuan adalah dengan tidak meninggalkan tumakninah. Sementara tumakninah akan sulit dilakukan jika sholat dilakukan dengan tergesa-gesa karena badan yang lelah atau pada saat didesak oleh waktu. Maka nasihat yang bisa kita pakai ketika akan sholat setidaknya ada 4. Yang pertama, kita memprioritaskan sholat di atas pekerjaan dan tugas apapun. Yang kedua, kita jaga fisik, kesehatan, kebugaran raga kita dan hati kita agar bisa menegakkan sholat dengan sempurna. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa mengingat mati. Kita ingat bahwasanya bisa jadi sholat yang kita lakukan adalah sholat terakhir kita. Dan yang terakhir, apapun alasan kita, sholat adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka komunikasi ini harus kita bangun dengan sebaik mungkin. Antara lain, sebisa mungkin kita mempelajari makna-makna dalam bacaan sholat itu sendiri. Kalaupun gadget HP kita harus baik, harus bagus untuk bisa terhubung dengan orang-orang di luar, apalagi hubungan kita dengan Allah hendaknya harus kita perbaiki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khadhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan
warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu terasawatu dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allahu Akbar.